Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembelajaran media audio, yang perlu kita ketahui apa sih itu media audio. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran media audio. Media audio adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi di pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam. Kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik, sedangkan para ahli yaitu menulis media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang auditif yang bersifat verbal maupun non-verbal. Sedangkan menurut Subjana dan Zulfai menyatakan media audio untuk pengajaran bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik media audio. Yang pertama, hanya mengandalkan suara. Yang kedua, personal. Yang ketiga, cenderung satu arah. Yang keempat, mampu menggugah imajinasi. Karakteristik media audio. Ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam langkah-langkah auditif, baik verbal maupun non-verbal, bersifat fleksibel, portable, dan relatif terjangkau. Setelah mengetahui apa itu media pembelajaran audio, selanjutnya kita akan mendapat informasi mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran audio. Sebenarnya, jauh sebelum ditemukannya media visual, manusia sudah lebih akrab dengan media audio. Karena apa? Karena setiap harinya manusia berinteraksi dengan orang lain menggunakan suara dan juga memperoleh informasi menggunakan pendengaran. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari media audio. Media pembelajaran audio ini sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara. Seperti pada tahun 1844, Morse mengirim berita melalui kawat dari Baltimore ke Washington. Nah, maka dikenallah teknologi telegrafi. Dari temuan itu, Alexander Graham Bell beranggapan bahwa bukan hanya suara atau bunyi saja, bukan hanya bunyi saja yang dapat dikirimkan melalui kawat, melainkan suara juga dapat dikirimkan dari hal yang serupa. Nah, selanjutnya pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan melalui telepon dengan orang lain, dan itu merupakan salah satu temuan baru di bidang komunikasi suara. Nah, selanjutnya pada tahun 1895 ditemukanlah radio oleh Marconi. Nah, temuan ini merupakan salah satu temuan yang paling akrab dan paling sering digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Selanjutnya ditemukan juga alat fonograf, di mana alat fonograf ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dari alat ini merupakan alat perekaman suara menggunakan piringan cetak. Selanjutnya dari perkembangan dari masa ke masa sudah ada temuan baru yang lebih canggih seperti kaset tape recorder, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sejarah dari teknologi komunikasi suara dan media pembelajaran audio. Selanjutnya, setelah abad 20 ke-20 itu ditemukan media visual. Selanjutnya di pertengahan abad ke-20 itu muncul temuan baru, yaitu media pembelajaran audio, di mana media pembelajaran audio ini merupakan pembaruan dari media pembelajaran visual. Karena pada saat itu orang-orang beranggapan bahwa hal apa lagi atau temuan apa lagi yang dapat mempermudah pemberian informasi dan pemolehan informasi dari guru ke siswa agar lebih mudah dipahami dan juga menarik perhatian para siswa sehingga lebih berarti. Nah, ditemukanlah media audio ini sehingga pada saat itu media audio juga digunakan
tersebut. Nah, sekian dari saya. Nah, langsung saja kita bahas mengenai contoh-contoh dari media audio dalam proses belajar mengajar. Contoh dari media audio sendiri ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu fonograf atau gramofon. Fonograf atau gramofon sendiri merupakan cakram datar yang disebut sebagai gramofon atau gramofon, yang kemudian dikenal sebagai piringan hitam atau record. Alat ini sendiri mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1958. Piringan hitam ini sendiri mampu merekam berbagai macam jenis suara, mulai dari ucapan kata-kata, suara badai, kicau burung, musik, simfoni, dan sebagainya. Adapun cara kerja dari piringan hitam atau record ini sama saja pada semua penggunaannya, yaitu dengan menggunakan stylus. Stylus ini sendiri berbentuk seperti jarum yang berada di pinggiran piringan hitam. Stylus ini sendiri berfungsi untuk mencatat simpangan gelombang suara yang direkam di piringan, kemudian meneruskannya ke alat pengeras suara. Contoh media audio yang kedua yaitu compact disc. Compact disc ini sendiri biasa disebut sebagai cakram padat. Alat ini merupakan sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat ini kemudian diadopsi untuk dijadikan sebagai alat penyimpan data yang dikenal dengan nama CD-ROM. Alat ini sendiri mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Kelebihan dari compact disc ini yaitu bentuknya yang sangat simple dan juga sangat ringkas. Kualitas suaranya juga sangat jernih. Adapun kekurangannya yaitu permukaan CD-nya lebih mudah tergores jika tidak hati-hati, dan jika sudah tergores, maka optical unitnya tidak akan bisa membaca compact disc. Kemudian compact disc ini sendiri kerjanya tidak akan optimal. Contoh media audio yang ketiga yaitu alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik ini biasa disebut sebagai kaset tape recorder. Alat ini merupakan media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Alat ini sendiri tidak seperti dengan radio, di mana radio sendiri menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Kaset tape recorder ini sendiri merupakan salah satu media audio yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam sebuah penyampaian informasi, sehingga sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, contoh dari media audio yang keempat yaitu radio. Tentunya mendengar kata radio ini sendiri kita sudah tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Radio sendiri merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Penyiar di sini akan secara langsung mengkomunikasikan pesan ataupun informasi melalui mikrofon dan kemudian akan diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, yang terakhir dari contoh media audio yaitu laboratorium bahasa. Nah, tentunya di sini kita sudah tidak asing lagi dengan laboratorium bahasa, karena selama kita bersekolah dulu, kita pasti pernah menemui ruangan yang disebut laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini sendiri merupakan suatu ruangan di mana ia berfungsi untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Mengapa laboratorium bahasa ini sendiri dimasukkan ke dalam media audio? Karena di dalam ruangan laboratorium bahasa ini sendiri terdapat sebuah alat yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu dinamakan alat perekam. Di laboratorium bahasa ini sendiri, semua murid akan duduk secara sendiri-sendiri dan terpisah di dalam sebuah kotak bilik akustik atau biasa disebut sebagai kotak suara. Di sini, siswa akan mendengar suara guru yang duduk di ruang kontrol melalui headphone mereka. Nah, teman-teman, begitulah tadi dari beberapa contoh alat yang tergolong ke dalam media audio yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari media audio. Media audio ini harganya pastinya lebih murah dibandingkan dengan seperti audio visual dan bervariasi. Sifatnya mudah untuk dipindah-pindahkan dan dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Dapat menggantikan guru dengan lebih, misalnya menghadirkan ahli bidang-bidang
dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kelebihannya juga itu merupakan peralatan yang sangat murah, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan, sehingga isi pesan, rekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian hari. Rekaman juga dapat digunakan sendiri sebagai alat persuasif guna untuk membantu meningkatkan keterampilan membaca, mengkaji, dan berpidato. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kekurangan dari media audio. Yang pertama, dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi seseorang atau informasi. Yang kedua, kecepatan rekaman dan pengaturan frekuensi macam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Yang ketiga, memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Yang keempat, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Yang kelima, karena abstrak, tingkatan pengertiannya harus bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang keenam, media ini hanya mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Dan terakhir yang ketujuh, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima.